Dua pemain timnas Indonesia yang berkarier abroad tampil penuh dalam laga-laga bersama klubnya masing-masing, selagi tiga lainnya hanya menjadi pemain cadangan. Dua pemain yang bermain sebagai starter dan tampil penuh adalah Kevin Dix bersama FC Copenhagen dan Calvin Verdong untuk NEC Nijmegen. Dix telah pulih dari cederanya, yang sempat membuat sang bek serba bisa absen dalam laga melawan Arab Saudi. Dix bahkan mencetak assist untuk gol yang dicetak Robert, yang membantu FC Copenhagen menang dengan skor 2-1. Sementara itu, Calvin Verdong juga dimainkan sebagai starter, tanpa tergantikan untuk klubnya, NEC Nijmegen. Namun sayang, klubnya menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari FC Utrecht, yang memainkan Ole Romeni dari bangku cadangan sebagai pengganti. Ada tiga pemain timnas Indonesia lain yang memperkuat klubnya masing-masing pada Minggu, 24 November 2024 malam kemarin. Mereka adalah Nathan Joe Aon, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Mereka masuk dalam daftar susunan pemain dan duduk di bangku cadangan. Namun, ketiganya tidak dimainkan oleh klubnya masing-masing. Swansea yang diperkuat Nathan menderita kekalahan dengan skor 3-4 dari Leeds United dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris. Sedangkan Sandy Walsh melihat klubnya, KV Mechelen, meraih 3 poin penting atas Beerschot lewat kemenangan 3-0 di Liga Belgia. Di Liga Belanda, PSV Zwolle menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Ajax Amsterdam dengan Eliano Reinders duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Pelatih NEC Nijmegen Rogier Meijer mengaku kagum dengan performa bek kiri Calvin Verdong selama membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meijer, yang terus memantau perkembangan pemainnya selama jeda internasional, memberikan pujian tinggi kepada Verdong. Saya mencoba mengikuti semuanya, ungkap Meijer kepada Forza NEC sambil tertawa. Momen menarik terjadi ketika dua pemain NEC, Calvin Verdong dan Koki Ogawa, bertemu di lapangan sebagai lawan. Keduanya saling berhadapan saat timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 15 November 2024. Piala Dunia 2022. Kita akan lihat apakah pertandingan tersebut dimenangkan oleh Jepang dengan skor telak 4-0. Ogawa menjadi salah satu bintang dalam kemenangan itu, sedangkan Verdong tetap menampilkan dedikasi tinggi meski Indonesia kalah. penampilan Jepang saat ini, Bung Maruf? Bagaimana cara mereka melewati JICS tadi kita lihat Kamada? Meski dibantai rekan sendiri, Calvin Verdong berhasil curi perhatian sang pelatih NEC Nijmegen sampai mengucapkan apresiasi tinggi atas performa gemilangnya di skuad Garuda. Meijer mengungkapkan rasa bangganya melihat dua pemainnya saling berhadapan di lapangan. Minamino muncul dan kemudian mengeksekusi ook in het druk zetten verdedigt. yang diciptakan tadi, yang berawal dari gol. Overwinning is sesuai altijd. Menurutnya, momen tersebut memberikan sensasi yang istimewa, dan ia sangat puas dengan cara mereka menampilkan performa terbaik. Yang dilakukan oleh Martin Pas ya ketika melakukan clear. Tenang rasanya melihat ada pemain kami yang bersaing satu sama lain. Itu adalah sensasi yang istimewa. Kami bangga dengan cara pemain mereka menampilkan diri mereka sendiri, ujar Meijer. Hanya beberapa hari berselang, Verdong menunjukkan performa gemilang saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0, 19 November 2024. Nikmat Tuhan mana lagi yang dia dustakan. Tadi yang dilakukan oleh Verdong tepat mengenai. Dalam laga tersebut, ia memiliki kontribusi besar terhadap gol kedua Marcelino Ferdinand melalui akselerasi luar biasa di sisi kanan lapangan. Verdong tak hanya menunjukkan kemampuan menyerang, tetapi juga stamina dan daya juang yang luar biasa. Meski sempat terpincang-pincang karena kram di akhir laga, ia tetap berusaha membantu tim hingga peluit akhir berbunyi. Yang sangat indah. Ahmad Al-Qasar. Luar dan penjuru pertama di babak kedua buat lakukan sudah berbahaya tinggi tadi. Masih gagal. Berdasarkan informasi yang beredar, rasa nyeri yang dialami Verdong ternyata hanya kram. Ia sempat merasakan ketidaknyamanan di bagian ankle, namun kondisinya segera kembali normal. Crossing bola atas karena mereka tahu ada Al-Sahafi yang berhasil diblok oleh Arhan Pratama. Penampilan Verdong melawan Arab Saudi benar-benar memikat perhatian. Ia mencatatkan sejumlah statistik impresif. Jepang adalah negara besar dan Koki adalah striker utama di sana. Namun jika Anda melihat Verdong bersama Indonesia,
Cara hidup dan bagaimana dia menampilkan dirinya di sana sungguh luar biasa, ujar Major penuh apresiasi. Dengan performa seperti ini, Calvin Verdong tak hanya menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia, tetapi juga membawa kebanggaan bagi klubnya di Eropa. Roger Major tampaknya semakin yakin bahwa Verdong adalah salah satu pemain yang layak diperhitungkan di pentas sepak bola internasional. Kegigihan dan dedikasi Verdong di lapangan tak hanya mengangkat nama timnas Indonesia, tetapi juga menunjukkan potensinya untuk bersinar di level yang lebih tinggi. Fit en ook met na een overwinning is. Ja, zondag vlieg ik weer die kant op en dan en uiteindelijk ga je dan weer verder. Kevin Dix mengaku sempat marah dan emosional usai mencetak assist saat membawa FC Copenhagen mengalahkan Lyngby BK di Liga Denmark 2024-2025. Bermain di Stadion Parken pada Senin, 25 November 2024, dini hari WIB. Tuan rumah FC Copenhagen berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Lyngby BK dalam lanjutan kasta tertinggi Liga Denmark. Gol-gol kemenangan klub Kevin Dix tersebut dicetak oleh Robert pada menit 19 dan Viv Roholt di menit 81. Sementara satu gol balasan tim tamu disumbangkan oleh M. Opoku pada menit 88. Dalam laga tersebut, Kevin Dix, yang telah pulih dari cedera usai membela timnas Indonesia saat melawan Jepang, kembali tampil sebagai starter untuk FC Copenhagen. Kevin Dix bermain gemilang dengan mendapat rating 7,2 versi SofaScore dengan tampil penuh 90 menit sebagai bek tengah FC Copenhagen. Bukan hanya itu, Kevin Dix berhasil mencetak 1 assist, membuat 1 sapuan, 1 blok, 1 intercept, dan memenangkan 3 duel dari 8 duel. Sejauh ini Kevin Dix menjadi bek yang produktif dengan telah mencetak 7 gol dan 3 assist untuk FC Copenhagen di musim 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu juga mengantarkan FC Copenhagen berada di puncak klasemen sementara Liga Denmark, Superliga N musim ini. Selepas pertandingan, Kevin Dix mengaku bahwa dirinya tidak puas karena FC Copenhagen tidak bisa menutup pertandingan dengan clean sheet. Meskipun ini seharusnya kemenangan yang tak ternodai oleh kebobolan, rasa frustrasi atas masalah yang sama justru muncul di fase akhir dengan penuh gejolak. Kami mencoba untuk tetap tenang, dan tentu saja kami menjadi marah dan sedikit emosional karena hal itu terulang kembali, kata Kevin Dix. Itu bisa membuat kita kehilangan 3 poin, dan itu seharusnya tidak terjadi. Tapi bagi saya, kita harus berhenti membicarakannya, tambahnya. Lebih lanjut, Kevin Dix pun mengingatkan kepada rekan-rekan setimnya agar di laga selanjutnya untuk tidak kecolongan lagi di menit-menit akhir. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berhenti menjadikannya terlalu menarik. Kita harus mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan, kata Kevin Dix. Di sisi lain, bek timnas Indonesia itu merasa bahagia karena FC Copenhagen sukses meraih poin penuh untuk menjadi pemuncak klasemen. Ya, saya senang hari ini tidak memerlukan biaya. Positifnya kami mendapat 3 poin dan menjadi nomor 1, papar Kevin Dix. Hasil ini membuat FC Copenhagen menduduki puncak klasemen Superliga Denmark dengan 30 poin setelah 16 pertandingan. Selanjutnya, Kevin Dix akan kembali beraksi saat FC Copenhagen menghadapi Dynamo Minsk di Liga Conference Eropa pada Jumat ini.